Mereka yang melanggar bangsa naga kita akan dihukum tidak peduli seberapa jauhnya. Kekuatan ilahi Marsekal Nade tak terkalahkan. Sukui, Marsekal Naga, asap suar naik dan trompet suona berbunyi. Keluargamu telah ditimpa bencana. siapkan jet tempur kembali ke Jianbei. Lepaskan aku. Kalian semua. Semua pantas mati. King, aku telah kembali. Yanyi cepat pergi selamatkan Lulu. Seo Hongxuan ingin mengambil matanya. Saya bertanya-tanya siapa itu. Bukankah ini orang yang 5 tahun lalu terlibat dengan saudara iparnya sendiri? Benar. Mengapa? Setelah bersembunyi di luar selama 5 tahun, kau akhirnya punya nyali untuk kembali. Sukui. Bawa King ke rumah sakit. Ya Tuan. Aku hanya akan bertanya sekali. Di mana putriku? Memberitahumu tidak ada gunanya. Kau tidak mampu memprovokasi orang yang membawanya. Saya bekerja untuk keluarga Shaw. Berani menyentuhku, bunuh dia. Jika ada yang menyakiti putriku, mereka semua pantas mati. Marsekal Naga, sebagai panglima tertinggi domain selatan, Xinlang Gubernur Jenderal Jianbei. kau tidak bisa kembali ke daratan utama tanpa izin. Mohon segera kembali. Putriku akan segera. Matanya diambil. Dan kau ingin aku kembali sekarang. Marsekal Naga ini adalah perintah dari Tuan Naga. Jika Anda tidak mematuhi, saya berhak menembak mati Anda di tempat. Kalau begitu aku akan melepas seragam ini dan mengundurkan diri dari posisi The film panglima was tertinggi. translated and narrated by M Media. Marsekal Naga, Keluarga Yan mempersembahkan 1 guci triliunan uang neraka. Berharap seluruh keluarga Zhou binasa. Tanpa meninggalkan siapapun yang hidup. Lulu, tidak apa-apa. Ayah ada di sini. Bawa Lulu ke rumah sakit. Ya. Kalian semua pantas mati. sial. Hari ini aku akan memberitahumu. Siapa bos di Jianbei? Serang dia. Berhenti. Fujuni pemimpin geng Serigala Liar tiba. Fujuni pemimpin geng Serigala Liar. Jadi kaulah yang menyebabkan masalah di sini, Tuan Fu. Kaisar bawah tanah Jianbei, Fujuni, mereka bahkan bisa mengundangnya. Keluarga Shou benar-benar keluarga kuat teratas di Jianbei, Tuan. Anda akhirnya tiba. Ya. Berlutut. Tampar dirimu sendiri. Tampar sampai aku puas. Yani aku sudah berada di Jianbei selama bertahun-tahun, menghabiskan begitu banyak uang, dan menggemukkan begitu banyak orang. Bagaimana mungkin kau bisa melawanku? The film was translated and narrated by M Media. Marsekal Naga, 100.000 pasukan tentara Garda Nasional telah mengepung Jianbei. Meminta instruksi. Tentara Garda Nasional. Tuan Naga berkata, selama Anda bersedia untuk mengambil kembali komando tentara Garda Nasional, mulai sekarang, Jianbei adalah milik Anda untuk diperintah. Apel, tentara Garda Nasional, Yanyi. Dia adalah Marsekal Naga. Aku menculik putri Marsekal Naga. Aku ingin mereka mati. Tidakkah kau mendengar kata-kata Marsekal Naga? Marsekal Naga, saya salah, saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Marsekal Naga, Marsekal Naga, saya salah. Marsekal Naga, saya mohon Anda mengampuni saya, ampuni saya. Mengampunimu.
Ketika kau menghina istriku dan menindas putriku, apakah kau pernah memikirkan hari ini? Kau Zhou. Membunuhmu 100 kali pun tidak akan cukup. Marsekal naga saya akan menjadi anjing Anda. Saya akan menjilat sepatu Anda. Guci itu harus digunakan. Marsekal naga jangan. Jangan sisakan satu pun anggota keluarga Zhou yang hidup. Marsekal naga. Marsekal naga. Apakah keluarga Zhou telah dibantai? Seluruh keluarga Zhou telah dieksekusi sepenuhnya. Ketika kami sedang mencari, kami menemukan ini. Menurut penyelidikan bawahan saya, alasan mengapa keluarga Zhou dalam beberapa tahun terakhir bangkit dengan cepat adalah karena ada kekuatan misterius di baliknya yang menggerakkannya. Dan kehancuran keluarga Yan saat itu juga terkait dengan kekuatan ini. Jadi mereka adalah dalang di balik layar. Marsekal naga, mohon berikan instruksi Anda. Selidiki ini secara menyeluruh untukku. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa mampunya dia, tidak peduli seberapa kuatnya dia. Jika dia berani menyentuh keluargaku, jangan tunjukkan belas kasihan. Ya. Lulu. King. Bagaimana keadaan Lulu sekarang? Lulu baik-baik saja sekarang. Dia akan bangun dalam beberapa hari. 5 tahun telah berlalu, mengapa kamu kembali? King, 5 tahun lalu itu benar-benar salah paham. Salah paham. Saya melihat kalian berdua dengan mata kepala sendiri, berbaring di ranjang yang sama. King. Tang Jiao kekasih Xiaoyan. Yanyi, apa yang kau lakukan? Kakak ipar. Kenapa harus kamu? King. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoyan, jangan panggil polisi. Tuan tua yang ayah dari Yani. Yanyi adalah adikmu. Xiaoyan kakak laki-laki Yani putra angkat Tuan tua yang. Ayah. Meskipun aku diadopsi, ayah seharusnya tidak begitu pilih kasihkan. Xiaoyan, ayah memohon padamu. Ayah. Ayah. Jika ayah ingin aku tidak memanggil polisi, itu tidak masalah. Tapi Yanyi harus keluar dari keluarga Yan. Ini. Yanyi, pergilah. Tinggalkan Jiangbei. Dan jangan pernah kembali. Ayah, saya telah menyelidiki secara menyeluruh selama 5 tahun terakhir. Insiden saat itu adalah Xiaoyan dan Tang Jiao yang menjebak saya bersama. Tujuannya adalah untuk mengusir saya dari keluarga Yan. Yanyi. Halo. Marsekal naga, adik Anda belum mati. Dia dijual ke rumah lelang Platinum Harbor. Mereka mencari mati. Mantan orang terkaya di Jiangbei, putri tertua keluarga Yan Yanmeng, jatuh kepada penawar tertinggi. Yang adik perempuan Yani. Mainan pribadi. Harga awal 5 juta. 55 juta. 8 juta. Jangan ada yang mencoba merebutnya dariku. Aku menawar 10 juta. 20 juta. 100 juta ketika aku mengejarnya sebelumnya. Aku ditolak oleh orang ini. Aku harus membelinya dan mempermainkannya sampai mati. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Kakak, di mana sebenarnya kau? Xiaoyan, kakak akan melindungimu. Baiklah, selamat Direktur Zhang, karena membeli Yanmeng seharga 100 juta. Aku akan menelanjanginya di sini dan menjadikannya sebagai keuntungan bagi semua orang di sini. Telanjangi dia. Tidak. Xiaomeng. Kakak terlambat. Kakak. Kau berani menyentuh adikku, kau mencari mati. Kakak, apakah itu benar-benar kau?
Xiao Meng kakimu. Ketika kami melarikan diri saat itu dihancurkan oleh Tang Tianhao. Tang Tianhao. Xiao Meng kakak ada di sini. The film Mengenai was apa yang terjadi translated selanjutnya, and saya narrated akan by memutuskan M untukmu. Media. Siapa kau? Wanita ini sudah menjadi milikku. Yan Meng memanggilnya kakak. Mungkinkah dia adalah yang itu? Yang melarikan diri dari Jiang Bai dalam aib saat itu. Sekarang seluruh keluarganya telah melarikan diri. Namun dia berani kembali. Pertama bawa adikku pergi. Ya, Tangan mana yang baru saja kau gunakan, adikku? Apa yang kau lakukan? Tidak bicara. Itu kedua tangan. Biar kulihat. Si bodoh buta mana yang berani membuat masalah di sini? Nah, apakah kau tahu bahwa tempat ini milik wilayah siapa? Bahkan jika aku memberimu 100 nyawa, kau tidak akan tahu bagaimana kau mati. Panggil semua anak buahmu ke sini. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Hanya itu. Kulihat kau cukup pandai menggertak. Hari ini aku akan melihat dengan tepat. Berapa banyak orang yang bisa kau panggil? Bos ini gawat. Orang-orang sudah tiba di luar. Kenapa kau takut? Kenapa panik? Dia sendirian. Berapa banyak orang yang bisa dia bawa? Satu orang. 10 orang. Satu. Ratusan. Satu korpes. Sialan. Satu korpes. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Duan Tianxiong bawahannya nih. Jenderal naga pangkat ketiga dari pasukan pengawal negara, Duan Tianxiong memberi hormat. Itu sudah cukup. Bangun. Tuan Yan, bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Kakak-kakak, aku salah. Tuan Yan sedang berbicara. Kalian semua berlutut dan dengarkan. Tuan Yan, aku salah. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi lain kali. Aku mohon padamu. Siapa yang menginstruksikanmu? Itu adalah Tuan Yan dan token ini. Selidiki secara menyeluruh. Mereka tidak pantas hidup. Tidakkah kau dengar apa yang Tuan Yan katakan? Jangan sisakan satu pun yang hidup. Orang-orang malang seperti keluarga Yan. Rumah sakit kami tidak akan merawat mereka. katakan itu lagi berani kau. The Dokter film was berhati mulia. translated and Apakah orang narrated by sepertimu M pantas Media. menjadi dokter? Tuan Xiao telah memberi perintah di seluruh Jiangbei. Tidak ada yang berani menentang kehendaknya. Tuan Xiao. Orang terkaya saat ini di Jiangbei. Xiao yang presiden grup Qiangsheng. Tuan Xiao, aku memberitahumu. Kau harus cepat-cepat pergi. Kalau tidak, ketika anak buah Tuan Xiao tiba, kau tidak akan bisa melarikan diri meskipun kau mencoba. Kakak, mungkin kita harus pergi. Kau takut padanya. Apakah kau tidak takut padaku? Kau ini makhluk macam apa? Membandingkan dirimu dengan Tuan Xiao cepatnya. Segera hubungi Duan Tianxiong. Katakan padanya untuk segera mengirim seorang dokter ke sini. Ya, Aku ingin melihat orang mana yang mencari mati. Yang berani menentang kehendak Tuan Xiao. Helikopter. Siapa yang membuat pintu masuk yang begitu megah? Dan datang ke rumah sakit dengan helikopter militer. Profesor Sheng, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Kau adalah. Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Pastinya ada di sini. Saya minta maaf atas masalah ini. Mengerti? Memamerkan pertunjukan sebesar ini. Siapa yang kau coba intimidasi? Rumah sakit kami tidak menyambutmu. Segera keluar dari sini. Apa yang sedang terjadi? Direktur Anda di sini. Hanya beberapa badut tak berarti, membuat masalah. Bukan apa-apa, mohon jangan khawatir. Aku akan segera menangani mereka. Apakah kau buta? Ini adalah Profesor Zheng, ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Profesor Zheng, bukankah Anda di luar negeri menghadiri Kongres Medis Dunia? Bagaimana bisa? Tuan Yan mengulurkan undangan dan aku tidak berani menolak. Apel. Kamu benar-benar Profesor Zheng?
Si tidak berguna ini. Ternyata bisa mengundang Profesor Zhou? Coba tidak menghormati Tuan Yan lagi. Tuan Yan, Anda adalah naga. Mengerti? Kalian semua. Cepat bantu Profesor Zhou dengan operasinya. Mohon yakinlah, aku pasti akan memberikan yang terbaik. Seorang dokter memiliki hati yang mulia. Dr. Lee menolak menyelamatkan adikku ketika dia sekarat. Direktur, apakah ini sesuai dengan peraturan rumah sakitmu? Kau bajingan. Kau dipecat. Aku akan melaporkan masalah ini kepada asosiasi medis dan memasukkanmu ke daftar hitam di dalam industri. Direktur, aku salah direktur. Direktur. Tuan Yan, aku mohon tolong beri aku satu kesempatan. Beri aku satu kesempatan. Tuan Yan. Mohon yakinlah, mengenai Nona Yang, kami pasti akan memberikan perawatan terbaik. Maaf mengganggu Anda. Aku dengar Yan Meng dibebaskan. Tang Jianyao adik dari Tang Jiao. Aku ingin melihat orang mana yang begitu berani. Tuan Tang. Itu dia. Dia membawa Yan Meng ke sini. Letakkan pisaunya. Ini adalah rumah sakit. Nah, berbaling dan berlutut di hadapanku. The film was translated and Letakkan narrated by pisaunya. M Media. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Sial. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi itu kau si tidak berguna ini. Berani pamer di depanku, kau pasti bosan hidup. Yanyi. Kau mencari mati. Apakah kalian semua membeko? Serang. Lumpuhkan kedua kakinya. Pergi. Tuan, bagaimana dia harus ditangani? Bukankah dia baru saja mengatakannya? Lumpuhkan kedua kakinya. Kakiku. Yanyi, tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menghancurkan adikmu. Masih berani sombong. Bawa aku menemui tuanmu. Aku akan mengampuni nyawamu. Pada kesempatan festival musim semi, grup Qiangsheng kami, untuk semua tamu, aku telah menyiapkan amplop merah tahun baru, untuk semua orang, untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Terima kasih Tuan Zhao. Tidak banyak. Setiap amplop merah, hanya 100.000. Hanya tanda kecil dari penghargaan hargaanku. Tuan Xiao benar-benar murah hati. Terima kasih Tuan Xiao. 5 tahun lalu, keluarga Yan mengendalikan perusahaan terkemuka di Jiangbei, grup Qiangsheng, tapi mereka berkolusi dengan sindikat kriminal untuk mencuci uang, menindas pria, dan menekan wanita, merajalela tanpa batas. Setelah kejadian itu, mereka dihancurkan oleh sindikat kriminal. Sejak saat itu grup Qiangsheng tidak pernah pulih dari kemunduran itu. Selama 5 tahun ini, aku dan istriku telah bekerja keras. Akhirnya membawa grup Qiangsheng kembali ke puncaknya. Keluarga yang tidak bermoral ketika mereka kaya saat itu. Mereka diam-diam melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, mereka pantas mati. Saya dengar Tuan Xiao juga berasal dari keluarga Yan saat itu. Untuk membantu keluarga Yan membersihkan dosa-dosa mereka, Anda telah bekerja keras selama 5 tahun ini. Sungguh mulut yang kejam berdiri di sini, memutarbalikkan kebenaran. Kakak. Tian Hao. Tian Hao, kau baik-baik saja. Yanyi melumpuhkan kaki saya. Balaskan dendam saya. Yanyi, kau bajingan ini. Beraninya kau masih punya muka untuk muncul di hadapanku. Kakak laki-lakiku. Apa kebenaran saat itu? Apakah kau tidak mengetahuinya dengan jelas di hatimu? Yanyi, jangan kau lupakan. Saat itu ayahmu membungkuk, bersujud dan memohon padaku agar aku mengampuni nyawamu. Kau mencari mati. Yanyi, kau berandal. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Seseorang. Lumpuhkan kedua kakinya. Tuan Zhao, lihat saja ini. Sampah seperti ini. Jika saya mendaratkan satu pukulan, dia harus berlutut dan memanggil Anda kakak. Marsekal Naga. Aku hanya memberimu 10 detik. Cukup.
Silakan periksa. Tidak buruk. Seseorang dengan keterampilan seperti pengawal. Sebenarnya siapa Anda? Kau tidak pantas berdiri dan berbicara denganku. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Tuan? Beraninya kau mempermalukan saya, hanya dengan satu panggilan telepon. Ratusan orang akan datang ke sini. Kakak saya salah. Saya tidak akan berani lagi kakak. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Aku tidak suka itu. Ini bukan lagi urusanmu. Pergi berbaring di samping. Kapan Tuan Kiao akan tiba? Dia sudah dalam perjalanan. Yani kau, jangan mendekat. Aku kakak laki-lakimu. Saat itu, ayahku melihat betapa menyedihkannya dirimu saat itu, dan menerimamu sebagai putra angkat. Semua orang di keluarga Yan memperlakukanmu seperti kerabat. Tetapi kau bajingan ini, sebenarnya hanya demi keinginan egoismu sendiri, mencemarkan reputasiku, berkonspirasi demi kekayaan keluargaku, dan mencelakai keluarga Yanku. Membunuhmu sekarang akan terlalu mudah bagiku. Perhitungan di antara kita, aku akan menyelesaikannya satu persatu, perlahan-lahan denganmu. Yani, bukti apa yang kau miliki untuk mengatakan bahwa aku menjebakmu? Bukti. Ketika saya melakukan sesuatu, sejak kapan saya membutuhkan bukti? Kalian semua, dengarkan baik-baik. Saya memberi kalian waktu 1 bulan. Siapapun yang berpartisipasi dalam menjebak orang-orang dari keluarga Yanku, harus semua pergi ke makam orang tua saya, bersujud dan mengakui kesalahan kalian. Jika tidak, saya akan membuat seluruh keluarga kalian mati, tanpa meninggalkan siapapun hidup. Sampah yang 5 tahun lalu. Kiao Xihai keluarga Kiao dari Jiangbei. Melarikan diri dalam aib. Masih berani bertindak liar di sini. Benar-benar sombong. Tuan Kiao. Tuan The film Kiao. was translated Kau akhirnya and tiba. narrated by Tuan M Kiao. Media. Lucy. Tuan Kiao. Tuan Kiao, perintah Anda. Masih hidup ya? Ya. Tangkap dia. Kubur dia. Sudah waktunya bagi kita berdua untuk menyelesaikan masalah ini. Berlututlah di kaki saya, dan bersujud 10 kali dengan keras kepada saya. Saya akan meninggalkan Anda dengan mayat yang utuh. Mencari mati. Siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Kiao pantas mati. Jika kau berani bertindak kurang ajar denganku lagi, aku akan memelintir kepalamu. Jangan bergerak. Bergerak, dan saya akan membunuhmu. Coba saja. Berhenti. Sekretaris Han, apa yang membawa Anda ke sini? Dalam 3 hari, Sekretaris Han, ayah dari Han Tianxi, sekretaris Gubernur Jiangbei. Marsekal Naga akan mengadakan upacara penobatan. Saya tidak peduli. Bagaimana biasanya Anda main-main? 3 hari ini, Anda harus bersikap baik. Jika Anda ingin melihat darah, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Saya mengerti, saya mengerti. Tuan Shao, Grup Qiangshan, sebagai perusahaan terkemuka Jiangbei, jangan sampai absen ketika saatnya tiba. Tentu saja, tentu saja. Nago. Sekretaris Han, ini hanyalah sepotong sampah. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Kalau begitu saya permisi sekarang. Kita akan bertemu lagi dalam 3 hari. Hati-hati, hati-hati. Yani, anggap dirimu beruntung. Tapi aku memberitahumu. Kau hanya punya 3 hari untuk hidup. Setelah 3 hari, aku akan membuatmu tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Ayo pergi. Saya tidak suka orang mengarahkan senjata padaku. Jika ada lain kali, kau pasti akan mati. Apakah ada bagian yang masih Anda rasa tidak nyaman? Tidak. Halo. Apa yang Anda katakan? Dia. Baiklah nenek saya. Ada apa kakak ipar?
Yanyi telah menyebabkan bencana besar. Dia bahkan berani menyinggung Qiao Zhihai. Qiao Zhihai. Kudengar orang ini melakukan pembunuhan dan pembakaran sesuka hati. Tindakannya tiran dan kejam. Xiao Meng, bagaimana keadaannya? Yanyi, kamu telah menyebabkan masalah serius. Apa yang kamu lakukan? Saya pergi mencari Xiaoyan. Apakah kamu menyinggung Qiao Zhihai? Orang seperti itu. Bisakah kamu menyinggungnya sembarangan? Hanya seorang preman lokal. Saya bisa melenyapkannya dengan sekali balik tangan. Kalau begitu, apakah Anda juga akan mengatakan bahwa Anda adalah Marsekal Naga? Terlepas dari siapa saya akan dengan benar melindungi kalian semua. Nenek berkata, 3 hari kemudian adalah upacara penobatan Marsekal Naga. Selama kita bisa mendapatkan 1 surat undangan, tidak peduli seberapa sombong Qiao Zhihai, dia tidak akan berani menyentuhmu sembarangan. Yanyi, tunggu aku. Aku akan pergi mencari cara. King. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan kalian semua. Nyonya Tua Su teriak keluarga Su. Baru kemarin, keluarga Su kami menerima 3 surat undangan untuk upacara penobatan Marsekal Naga. Nenek, ini semua karena kepemimpinan Anda yang cakap. Su Weiwei sepupu Su King. Sehingga keluarga Su kita bisa menarik perhatian Marsekal Naga. Keluarga Su kami bermaksud untuk bersekutu dengan Marsekal Naga dan pasti akan melambung tinggi. Yanyi, mengenai surat undangan, saya yang akan bicara. Anda sama sekali tidak boleh bicara sembarangan. Apakah Anda dengar? Chu King, hari ini adalah pertemuan tahunan keluarga Chu kita. Mengapa kau membawa dia ke sini? Bukankah ini membawa sial? Su Weiwei, tidak peduli seperti apa Yanyi, dia tetap iparmu. Keluarga Chu kita sebentar lagi akan diangkat menjadi keluarga terpandang. Apakah dia bahkan pantas menjadi iparku? Keluar sekarang juga. Yanyi. Ibu saya kembali. Lucuan ibu dari Su King. Siapa ibumu? Keluar sekarang juga, ibu. Ibu, jika dia ingin memukul saya, biarkan dia memukul saya. Kau tak berguna. Kau masih berani kembali. Apakah kau tahu bagaimana King hidup selama bertahun-tahun ini? Kepulangan saya kali ini justru untuk memberikan kompensasi kepada King dan untuk memberikan kompensasi kepada kalian semua. Kau, kompensasi layak macam apa yang bisa kau tawarkan? Keluar dari sini sekarang juga. Cukup, hari ini adalah hari perayaan besar. Sampai kapan kau akan terus membuat keributan? Tunggu, area tempat duduk ini. Apakah kau bahkan pantas duduk di sini? Aku akan mengurusmu setelah kita sampai di rumah. Ibu, Su Weiwei, apakah kamu sudah selesai atau belum? Pertemuan tahunan tahun ini, tempat duduk diatur berdasarkan kekayaan bersih. Meja ini untuk mereka yang memiliki kekayaan bersih 5 juta. Meja itu untuk 1 juta. Mengenai kalian berdua, aku sarankan kalian duduk di dekat pintu. Di sana sejuk. Yang kekayaan bersihnya 5 juta duduk di sini. Lalu di mana duduknya yang kekayaan bersihnya 500 juta? Yanyi, mengapa kau berpura-pura menjadi begitu penting? Kekayaan bersih 500 juta. Kurasa, kau bahkan tidak punya 500. Kau bahkan tidak bisa menunjukkannya kan? Kau memalukan. Keluar sini. Nenek, saya minta maaf. Mari kita pindah meja sekarang. Ada apa? Sangat ramai. Huang Yiming sepupu Su Weiwei. Keponakanku akhirnya datang. Sepupu kau terlambat. Nenek, saya benar-benar minta maaf. Baru saja di jalan, saya bertemu sosok yang sangat penting. Saya mengobrol dengannya. Siapa tokoh penting ini yang sangat dihormati oleh Yuming? Itu adalah yang legendaris. Marsekal Naga dari Domain Selatan. Apa? Marsekal Naga Domain Selatan. Sepupu kau kenal Marsekal Naga. Dia dan saya. Kami adalah kenalan lama. Sebelum itu, kami sering minum bersama. Yuming, bisakah kau menyampaikan pesan kepada Marsekal Naga? Mintalah dia untuk menjaga keluarga Su kita. Nenek, itu hanya masalah 1 kata. Sepupu. Ketiga. Undangan untuk upacara penobatan Marsekal Naga. Kau yang mengaturnya kan? Yuming, kau benar-benar telah mencapai hal-hal besar. Tuan Yuming, kau benar-benar berani bicara apa saja. Hanya untuk pamer. Apa maksudmu? Kau bilang kau kenal Marsekal Naga. Lalu kenapa aku tidak mengenalmu? Menilai dari apa yang Anda katakan. Anda pasti Marsekal Naga itu sendiri. Benar sekali. Aku adalah Marsekal Naga dari Domain Selatan. The film was translated Yanyi, and narrated saya by benar-benar M. Media. mengasihani Anda. 5 tahun terakhir ini, hidup Anda pasti sulit. Itu sebabnya masih sangat muda. Anda menjadi gila. Yanyi, berhenti bicara. Anda mengaku sebagai Marsekal Naga dari Domain Selatan. Lalu pada upacara penobatan dalam 2 hari. Apakah saya akan bisa melihat Anda? Dia bahkan tidak punya surat undangan. Dia bahkan tidak bisa melewati pintu. Bagaimana kau bisa berharap untuk melihatnya? Dalam waktu 5 menit. Kirimkan 3 surat undangan ke sini. Yanyi, berhenti berpura-pura gila di sini. Kau mungkin tidak punya rasa malu, tapi aku punya. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah?
Pelan-pelan, mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Hanya 5 menit. Kita bisa menunggu. Kau pamer lalu mencoba kabur. Itu tidak semudah itu. Namun jika tidak ada surat undangan, saya menuntut Anda berlutut dan meminta maaf. Undangan Marsekal Naga telah tiba. Ini benar-benar undangan Marsekal Naga. Saya tahu sekarang. Yanyi, undangan itu pasti palsu. Palsu. Yanyi, memalsukan surat undangan adalah kejahatan serius. Kau benar-benar mencari mati. Yanyi, bagaimana kalau membiarkan Kinkin minum beberapa cangkir dengan saya malam ini? Mungkin saya akan mempertimbangkan memberi Anda surat undangan. Anda berani memukul saya. Tunggu saja kematian Anda. Yanyi, menyinggung sepupu Yuming. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, kita semua punya surat undangan masing-masing. Kenapa kita harus pergi memohon pada mereka? Yanyi, berhentilah menipu diri sendiri, oke? Tanpa surat undangan, kamu akan kehilangan nyawamu. Tuan, Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, pulanglah dan tunggu aku. Tuan Yumi. halo sepupu Yuming. Menunggu Anda di kamar 1314 Pelabuhan Platinum. Menurut penyelidikan Duen Tiangxiong, lelang bawah tanah terakhir berhubungan dengan kekuatan misterius yang mencakup banyak negara. Pada saat yang sama kami juga menemukan bahwa sejumlah besar dana The dari film grup was Tiangxiong juga translated disalurkan and secara narrated diam-diam by kepada mereka. M-Media. Aula Hades. Menurut pemahaman kami, organisasi yang dikenal sebagai Allah Hits memiliki bidak di jajaran tinggi berbagai negara. Namun daftar anggotanya selalu kosong. Lakukan penyelidikan menyeluruh. Ya, Yanyi, kau tak berguna. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi. Lihat apa yang telah kau lakukan pada keluarga Tsukita. Lihat keadaan seperti apa yang telah kau sebabkan pada keluarga Tsukita. Itu semua karena kami menjadi sasaran Zhaoyang. Dan kami hampir kehilangan rumah karena kerugian. Tanda tangani. Mulai sekarang kau tidak akan memiliki hubungan apapun dengan keluarga Tsukita. Pernikahan ini. Aku tidak akan bercerai. Aku akan menyelesaikan masalah uang ini. Apa yang mungkin bisa kau selesaikan? Kau hanya akan melibatkan King. Di mana King? King pergi memohon pada Yuming. Semua yang perlu dilakukan sudah selesai sekarang. Apa katamu? Sepupu, saya sudah meminum anggurnya. Bisakah Anda memberi saya surat undangan? Sekarang. Kinkin. Mari. Minum satu kali lagi. Jika Anda meminumnya, saya akan memberikannya kepada Anda. Jika Anda tidak memberikannya, maka saya akan pergi. Kinkin. Sepupu. Hanya menguji ketulusan Anda. Sepertinya, kamu sebenarnya tidak ingin menyelamatkan Yanyi. Ayo Kinkin. Cangkir terakhir. Habiskan minuman ini. Dan surat undangan itu akan segera diserahkan kepadamu. Kalau begitu sudah beres. Cangkir terakhir. Berhenti. Enya. Kalau tidak aku akan melumpuhkanmu. Apakah kamu tahu siapa yang ada di dalam? Jika kamu menyinggung Tuan Muda Huang, beberapa nyawa pun tidak akan cukup bagimu untuk mati. Sayang kecil. Sepupu akan segera datang untuk menyayangimu. Kau mencari mati.
Yanyi beraninya kamu merusak rencanaku. Apa kamu bosan hidup? Sial, begitu banyak orang tidak bisa menghentikan satu orang. Cepat dan bunuh dia. Yanyi kamu, apa yang kamu coba lakukan? Biar ku beritahu. Kiao Xihai keluarga Kiao dari Jiangbei adalah saudaraku. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Gubernur Jenderal Jianbei tidak ada artinya di hadapanku. Semua orang harus berlutut saat berbicara. Siapa sebenarnya Kiao Xihai? Yanyi. Kakak Yan. Saya minta maaf Kakak Yan. Hentikan. The film was translated Sekretaris Han, tolong and aku. narrated by M Media. Selamatkan aku. Bahkan jika otoritas tertinggi ada di sini hari ini, mereka tetap tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu tidak mendengar perintah untuk berhenti? Selama upacara penobatan Marsekal Naga, kamu masih berani melakukan penyerangan dan pemukulan. Apakah kamu mencari mati? Bawa dia pergi. Jika dia melawan, eksekusi dia di tempat. Apakah kau berbicara padaku? Nago. Tuan Yan, apakah itu Anda? Shenrang mengelola Jianbei dengan sangat efektif bukan? Dia tidak repot-repot menangani kasus penyerangan seksual. Dia pasti cepat dalam mengurus urusan lain. Tuan Yan, saya mohon maafkan saya. Saya juga mendengar laporannya. Dan segera bergegas ke sini. Dan tidak menyadari peristiwa spesifik yang terjadi. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Ya. Tidak. Tidak. King, kau sudah bangun. Kau baik-baik saja. Anda menyelamatkan saya tadi malam. Aku menyelamatkanmu tadi malam. Untungnya aku datang tepat waktu. King. Berjanjilah padaku, kau tidak akan melakukan ini lagi, oke? Apakah kamu memukul seseorang lagi? Kamu telah menyinggung Wang Yuming. Dia tidak akan memberimu surat undangan itu. King, percayalah padaku. Tidak apa-apa. Aku masih harus hidup dengan baik untuk membalasmu. Sudah cukup, kau sudah menjalani hari yang melelahkan. Beristirahatlah dengan baik. Yanyi, Ada apa? tidak peduli apa yang terjadi. Saya akan selalu menjadi wanitamu. Yanyi, saya tidak ingin menyesal. Halo. Marsekal Naga, upacara penobatan Anda adalah pukul 3 sore ini. Aku akan hadir. Ingat, 3 surat undangan itu, yang sebelumnya kukirim ke keluarga Su, dengan ini dibatalkan. Ya. Yanyi, Kau sudah bangun, King. King, Xiao Meng akan keluar dari rumah sakit hari ini. Mari kita ajak Xiao Meng berbelanja. bagus. Ayo pergi. Apapun yang kau suka di mal ini, kakak akan membelikannya untukmu. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Silakan. Tidakkah kau lihat kemana kau berjalan? Yang nemu pacar Tang Tianhao. Apakah kau tahu betapa mahalnya pakaianku ini? The film was translated and narrated by Itu M hanya Media. sepotong pakaian. Tidak perlu sampai memukul seseorang kan? Pakaianku ini berharga 800.000. Jika rusak, bahkan jika kau menjual dirimu sendiri, kau tidak akan mampu membayar ganti ruginya. Maafkan aku tidak sengaja melakukannya. Apa gunanya permintaan maaf lisan belaka? Berlutut dan bersujud padaku. Kau, Apakah 5 juta cukup? itu lebih bisa diterima. Kau mau uang? Telan kartu ini. Berhenti.
melukai wanitaku dan kamu ingin mati. Bodoh yang ceroboh. Yanyi, aku baru saja mencarimu. Kamu datang ke sini untuk mati. Dia adalah wanitamu. Takut, berlututlah di hadapanku, dan bersujud 100 kali dengan keras untukku. Maka aku akan mempertimbangkan, apakah akan mengampunimu atau tidak. Aku memberitahu kalian semua, anak buahku akan segera tiba. Aku benar-benar tidak takut dalam hal angka. Halo. Wang Xianghui. Dalam waktu 1 menit, kirim orang sebanyak mungkin. Apa yang kamu pura-purakan? Mencoba bersaing denganku dalam hal status. Aku memberitahumu. Ketika orang-orangku tiba hari ini, aku akan menyuruh mereka satu persatu, bergantian memperkosa saudara perempuanmu. Aku akan merobek mulutmu sekarang juga. Di mana orang-orangnya? Anak buahmu, semuanya telah dilenyapkan oleh tentara Garda Nasional. Sepertinya anak buahmu tidak akan bisa datang. Tuan, area ini sudah dikepung oleh tentara Garda Nasional. Sepenuhnya, mohon berikan instruksi. Dia baru saja bilang dia menginginkanku untuk bersujud padanya 100 kali. Pergi. Berlututlah. Tuan Yan, saya salah. Tolong ampuni saya. Hitung. Suruh dia bersujud secukupnya, 10.000 kali sebelum melepaskan mereka. Ya, Yanyi, teman lama kamu akhirnya memutuskan untuk kembali. Han Tianxi putra sekretaris Han. Kau adalah Han Tianxi. Ini istrimu. Dia cukup cantik. Ini adikku. Apakah ada yang kau butuhkan? Tidak banyak. Kita ada reuni kelas dalam beberapa hari. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, kamu harus datang. Kita lihat nanti. The film was translated and narrated by M Media. Yanyi, apakah saya benar-benar terlihat bagus dengan pakaian ini? Apakah ini terlalu terbuka? Terlihat bagus jadi ini yang dipilih. Pergi ke upacara penobatan marsekal naga. Ini sangat cocok. Baiklah. Saya akan mendengarkan Anda. Yanyi, setelah hari ini, aku pasti akan tepat di depanmu. Menyiksa istrimu sampai mati. Kau. Ayo pukul aku jika kamu berani. Yanyi, jangan bertindak gegabah. Ini adalah upacara penobatan Marsekal Naga. Kataku Chu King. Kau benar-benar berani datang. Kau tidak benar-benar berpikir surat undangan sampah itu. Aslikan. Siapa yang asli dan siapa yang palsu, kita akan segera tahu. Masuk secara ilegal, memalsukan surat undangan. Silakan ikut kami. Omong kosong. Surat undangan saya. Bagaimana mungkin itu palsu? Marsekal Naga Anda dan saya adalah saudara. Panggil orang yang bertanggung jawab ke sini. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah kamu tahu acara macam apa ini? Petugas Duan. Dia mengklaim dirinya adalah saudara Marsekal Naga dan ingin memasuki tempat acara. Itu benar. Saya sarankan Anda membiarkan kami masuk. Jika tidak, jika Marsekal Naga meminta pertanggungjawaban Anda, kalian semua tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Tepat sekali. Kalian tidak lebih dari antek-antek Marsekal Naga. Kalian berani menghalangi bahkan saudaranya. Apakah kalian tidak menghargai hidup kalian? Saudara Marsekal Naga. Status apa yang dimiliki Marsekal Naga? Bahkan, jika dia benar-benar punya saudara, kurasa itu tidak akan menjadi orang seperti ini, yang bertindak begitu liar. Itu benar. Saya telah melayani Marsekal Naga selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihat Anda, anak muda menyamar sebagai saudara Marsekal Naga. Apakah Anda tahu tuntutan untuk itu? Jangan bertindak gegabah. Bagaimana Tuan Yan harus ditangani? Jangan sampai berdarah. Kalian semua, apa yang akan kalian lakukan? Tahan dia. Jangan mendekat. Sepupu Yuming adalah seorang penipuan. Aku tidak salahkan. Surat undangan Yani asli. Aku mengerti sekarang. Pasti si Yanyi sialan itu menukarnya surat undangan sepupu Yuming. Apakah kau mengatakan bahwa yang kita pegang adalah surat undangan palsu Yani?
Pasti begitu, kalau tidak bagaimana mungkin si sampah Yanyi itu bisa mendapatkan surat undangan yang asli. Menukar surat undangan. Merugikan Yuming. Aku akan mengeluarkannya dari keluarga Shu. Yanyi, saya tidak bermimpikan. Kita benar-benar berhasil masuk. Yanyi. Aku pasti akan membalas dendam untuk Tianhao. Yanyi. Aku akui kau memiliki beberapa kemampuan. Tapi dibandingkan denganku, kau masih jauh lebih rendah. Xiaoyan, lukamu sudah sembuh. Yanyi, aku harus memperingatkanmu. Ini adalah upacara penobatan Marshal Naga. Bertindak sembrono di sini. Bahkan nyawa berkali-kali pun tidak akan cukup untuk hukumannya. Aku menunggu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Inspektur Jenderal, saya Xiaoyan dari grup Qiangsheng. Hari ini untuk mengucapkan selamat atas penobatan Marsekal Naga. Saya secara khusus telah menyiapkan hadiah sederhana. Mohon terima tanda kecil penghormatan saya ini. 1 kendaraan Rolls-Royce Phantom. 1 rumah mewah kelas atas di Tianrun Huating. Uang tunai berjumlah 999 juta. Saya berharap Marsekal Naga merayakan hari ini setiap tahun. Dan momen ini setiap tahun. Hadiah harus diserahkan ke meja resepsionis. Saya tidak tahu cara minum. Ya. Kembalilah. Apakah Tuan Gubernur memiliki instruksi lebih lanjut? Penganugerahan gelar raja sudah merupakan status tertinggi. Ucapan semoga momen ini terjadi setiap tahun Anda. Apa maksud dari itu? Apakah Anda menyiratkan Marsekal Naga harus memberontak? Tuan Gubernur ini salah paham. Saya salah. Tuan Shao, aku tahu kau punya kekayaan. Tapi beberapa koin milikmu itu, Marshal Naga meremehkannya. Apa kau mengerti? Ya, saya mengerti. Kesalahan hamba ini tidak disengaja. Tidak perlu ada penjelasan. Tuan Shao, orang terkaya di Jiangbei. Itu bukan apa-apa yang berarti jika kau menyinggung sosok yang sangat penting. Bagaimana kau mati? Kau bahkan tidak akan tahu. Terima kasih Tuan Gubernur atas bimbingannya. Enyahlah. Sialan. Apa hebatnya Gubernur Jiangbei itu? Cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Oh tidak Yanyi. Kita lupa menyiapkan hadiah. Tidak apa-apa. Marsekal Naga tidak menghargai ini. Itu tidak boleh. Semua orang sudah menyiapkan hadiah. Tidak, saya harus pergi membelinya sekarang. Baru terpikir untuk membelinya sekarang. Tidakkah kau pikir ini sudah terlambat? Upacara akan segera dimulai. Siapa bilang kami tidak punya hadiah? Yanyi, apakah kau mencoba membuatku mati karena tertawa? Hanya lencana, dan kau ingin menggunakannya sebagai hadiah ucapan selamat. Apakah kau mencoba mempermalukan Marsekal Naga? Yanyi, kau benar-benar mencari mati. Nilai lencana ini jauh melampaui apa yang bisa kau ketahui. Terima kasih banyak telah menghadiri upacara penobatan Marshal Naga. Marshal Naga menghargai niat baik. Di balik hadiah yang dibawa semua orang, semuanya akan segera dikembalikan. Namun, ada satu hadiah istimewa. Gubernur, saya tahu. Lencana sampah ini dikirim oleh Yanyi. Dia mempermalukan Marsekal Naga. Mohon segera usir dia. Apel, kau bilang lencana Raja Naga ini adalah sampah. Gubernur, The Ini, film was Tuan Shao. translated and narrated Kau by sedikit M Media. terlalu lancang hari ini, bukan? Nilai dari lencana ini, bahkan jika kau menjual seluruh grup Qiangsheng, kau tidak akan mampu membelinya. Tampar mulutnya. Gubernur, aku. Tiga tahun lalu, sekelompok tentara bayaran mencuri rahasia penting dan melarikan diri dari wilayah itu berkat lebih dari 10 prajurit tentara Garda Nasional. Dengan mengorbankan 1 orang terluka parah dan 3 orang gugur, mereka berhasil memulihkan rahasia penting ini dan memusnahkan semua tentara bayaran. Setelah itu,
Raja Naga secara pribadi menganugerahkan kepada setiap orang medali kehormatan ini. Tuan Shao, kau bilang medali ini sampah. Apakah kau meremehkan prajurit pertahanan nasional kita? Atau apakah kau meremehkan Raja Naga kita? Gubernur. Saya salah. Robek mulutnya dan lemparkan dia keluar. Gubernur. Aku, Gubernur. Apakah Nona Zhu Qingqing hadir? Gubernur Anda mencari saya. Rencana ini, Marshal Naga telah menerimanya. Sebagai imbalannya, saya Gubernur mengumumkan bahwa kami akan memberikan grup kimia milik Nona Zhu Qingqing kualifikasi untuk menawar proyek Longhu. Ternyata itu adalah mantan orang terkaya di Jiangbei. Proyek Longhu yang ditinggalkan oleh keluarga Yan. Proyek properti yang melibatkan seluruh negara naga. Bernilai triliunan. Proyek ini, yang telah ditangguhkan selama bertahun-tahun, secara mengejutkan dikeluarkan untuk dikembangkan lagi. Aula Hades, umpan ini, aku melihat kalian semua. Apakah akan menggigit atau tidak? Yanyi si tak berguna itu. Bagaimana mungkin dia memiliki lencana kehormatan yang begitu terhormat? Jadi kenapa? Tidak peduli seberapa hebatnya dia tetap hanya seorang prajurit biasa. Bukankah dia baru saja pensiun dan kembali? Namun sangat disayangkan bahwa proyek Longhu justru jatuh ke tangan keluarga Zhu. Halo, pelindung. Kudengar Jiangbei telah memulai kembali proyek Longhu. Itu benar. Kita harus mengamankannya berapapun biayanya. Hanya jika kamu mengamankannya, grup Qiangxing bisa maju lebih jauh. Seluruh Jiangbei akan berada dalam jangkauan mudah. Pelindung mohon tenang. Hanya konferensi penawaran. Pastilah tugas yang mudah. Hei istri, untuk urusan bisnis di masa depan, Anda bisa berkonsultasi dengan Xiao Meng. Dia sebelumnya bekerja sebagai direktur di grup Qiangxing. Dia cukup berpengalaman. Baiklah, kalau begitu saya secara resmi menunjuk Xiao Meng sebagai wakil presiden grup King ya. Berlaku segera. Kakak Qingqing, kamu terlalu baik. Proyek Longhu awalnya ditinggalkan oleh keluargaku bertahun-tahun yang lalu. Mampu mengambil alihnya lagi. Juga memenuhi permintaan terakhir ayahku. Kalau begitu aku akan membiasakan diri dengannya. Istri, ini saat yang tepat untuk kembali dan memberitahu ibu tentang hal itu. Yang juga bisa dianggap memberinya penjelasan. Kedengarannya bagus. Pergi. Masuk. The film was translated and narrated Siapa by kamu? M Media. Apakah kamu punya janji? Nona yang Tuan Kyo meminta kehadiranmu. Nona yang tidak akan menolak untuk menghormati seperti ini bukan? Baiklah. Pergi. Yanyi, jadi Anda bergabung dengan tentara selama 5 tahun terakhir ini dan menjadi pahlawan besar. Itu semua sudah berlalu sekarang. Hanya saja sayang bahwa saya tidak bertemu Marsekal Naga kali ini. Yanyi, ketika Anda bertugas di tentara, apakah kamu pernah bertemu dengan Marsekal Naga? Marsekal Naga lebih suka bersikap misterius. Kalau begitu ceritakan padaku lebih banyak tentang apalagi yang terjadi ketika kamu bertugas di ketentaraan. Hal-hal lain. Yanyi, lihat masalah yang telah kamu timbulkan. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Yanyi, apakah kamu diam-diam mencuri surat undangan Yuming untuk menyelinap ke upacara penobatan? Ibu, Yanyi sekarang seorang pahlawan besar tentara Garda Nasional. Tentu saja dia memenuhi syarat untuk menerima surat undangan. Si tidak berguna seperti dia, jangan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Yanyi, segera pergi ke aula leluhur keluarga dan berlutut meminta maaf kepada nenek. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dari keluarga Chu. Ibu, saya mendapatkan surat undangan itu melalui kemampuan saya sendiri. Tuan Yuming mencari masalah sendiri. Beraninya kamu membantah? Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Menantu yang tinggal serumah ini akan mengkhianati tuanmu. Ibu tolong tenang. Masalah ini sungguh bukan salah Yanyi. Halo. Marsekal Naga, adikmu telah diculik. Tuan Kiao. Nona Yang, duduklah. Keluarga Yan, 5 tahun lalu di Jiangbei, mereka punya uang jika mereka menginginkannya, dan tenaga kerja jika mereka menginginkannya. Orang kecil tak berarti sepertiku untuk ingin bertemu Nona Yang. Itu benar-benar sangat sulit. Itu semua sudah berlalu sekarang. Saat ini di Jiangbei, kamu Tuan Kiao adalah bosnya. Jadi kau tahu, ini terjadi 5 tahun lalu. Kakakmu memukuli anak buahku 3 hari lalu. Bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Tuan Kiao, aku minta maaf kepadamu atas nama saudaraku. Minta maaf. Bagaimana rencanamu untuk meminta maaf? Ayo.
Dia memukul lebih dari selusin saudaraku. Jika kau tidak membuat mereka melayani mereka dengan baik untukku hari ini, aku akan melemparmu jatuh dari sini. Tangkap dia. Keluar. Biarkan dia pergi. Yanyi, kau datang tepat pada waktunya. Kakakmu sedang meminta maaf untukmu sekarang. Tangkap dia. Xiaomen. Kakak ada di sini, semuanya baik-baik saja sekarang. Kakak cepat pergi. Mereka adalah sekelompok binatang buas. Yanyi, aku membiarkanmu kabur terakhir kali. Kau tidak akan seberuntung itu kali ini. Hari ini aku akan membuatmu mati di sini. Itu yang kukatakan. Serang. Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan membunuhmu. Sudah kubilang. Coba saja. Yanyi, kau berani membunuhku. Orang-orang di belakangku tidak akan membiarkanmu lolos. Sekarang justru aku yang tidak akan membiarkanmu lolos. Tuan Muda Yan. Tuan Yan, jika hari ini kau bisa mengampuniku, mulai sekarang aku akan menjadi seekor anjing di sisumu. Anjing yang patuh. Terlambat. Dia sudah mati. Dia memiliki keterampilan seni bela diri. Dia tidak akan mati dari ketinggian ini. Sukui. Seret dia ke atas. Ya, Tuan Yan. Tolong ampuni aku. Aku akan mengingat kebaikan dan kemurahan hatimu yang besar. Tuan Yan. Tuan Yan. Dia seharusnya sudah mati sekarang. Apa aku menyuruhmu pergi? Cairan bawahan Kiao Shihai. Di mana wakil presiden perkumpulan naga hitam? Dia mati di sana. Siapa yang bertanggung jawab di antara kalian sekarang? Tuan, itu adalah... Baiklah. Mulai sekarang kamu akan memimpin perkumpulan naga hitam. Ingat, jangan buat masalah untukku. Terima kasih Tuan Yan. Yanyi, menghabiskan begitu banyak uang untuk mengamankan proyek ini. Apakah itu benar-benar sepadan? Selama kamu menyukainya, semuanya sepadan. Tentu saja. Besok adalah konferensi pers. Aku harus pergi bersiap-siap dulu. King Ting, kami semua mendengar The film was beritanya. translated Aku tidak menyangka and bahwa kau narrated by mendapatkan M. proyek Media. lembu. Pelagazu kita telah menghasilkan seekor burung phoenix emas. Nenek, aku sudah diusir dari keluarga Shu. Apakah nenek lupa? Nama-nama anggota keluarga kita, semuanya telah nenek hapus dari daftar keluarga. Dicoret. King Ting, apa yang nenek katakan hanyalah kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Mengapa kau masih menyimpan dendam? Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, nenek dan aku tidak lagi memiliki hubungan apapun. Nenek, tolong pergi. Baiklah Chu King King. Sekarang setelah kau menghasilkan uang, kau memunggungi kami, benarkah begitu? Kau benar-benar tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Jika kamu terus mencari masalah, aku akan melemparmu dari gedung. Yani, Wei Wei tidak dewasa. Kau hanya perlu mendisiplinkannya sedikit. Besok adalah jamuan perayaan keluarga Shu. Ini secara khusus untuk merayakan. Nenek saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Saya bukan lagi anggota keluarga Shu. Silakan pergi. King Ting, nenek sudah tua. Apakah kamu tega meninggalkan nenek di luar pintu? Kamu mau pergi atau tidak? Kami mengadakan konferensi pers ini Konferensi pers. karena kami ingin menginformasikan kabar baik kepada semua orang. Proyek penawaran Longhu telah berhasil kami amankan. Grup King ya. Inspektur Lee. Zhu King King Grup King ya Anda diduga mencuri rahasia dagang dari grup Qiangsheng. Pengaduan kini telah diajukan mengenai masalah ini. Ini surat perintahnya. Silakan ikut kami. Ini tidak mungkin. Kami telah dijebak. Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, kau bisa mengatakannya di biro, bawa dia pergi. Nona Zhu, silakan. Bukankah kamu bilang, itu hanya untuk membantu penyelidikan? Kau benar-benar naif. Kau menyinggung Tuan Muda Xiao? Dan kau masih berharap bisa meninggalkan tempat ini. Kalian berdua keluar.
Jaga pintu dengan benar. Pastikan tidak ada yang masuk. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Liu, akan mendapat kesempatan hari ini untuk benar-benar menikmati wanita tercantik di Jiangbei. Lepaskan aku. Dasar jalan. Jika kau berani bergerak lagi, apa kau percaya aku akan membiarkan narapidana seluruh penjara memberikannya padamu? Tidak, tidak. Kau masih mengandalkan suamimu yang tidak berguna itu. Siapa masuk? Bos? Pegang ponselnya dengan stabil untukku. Rekam dengan baik, lalu kirimkan ke suaminya. Biarkan suaminya melihat baik-baik istrinya seperti ini. Baiklah, bos. Kau berani merusak bisnisku. Kau mencari mati. Sebagai seorang inspektur, melanggar hukum dengan sengaja adalah pelanggaran berat. Kamu pantas mati. Sungguh sombong. Aku memberitahumu. Di sebidang tanah kecil di Jiangbei ini, aku bahkan secara terbuka tidur dengan istrimu. Dan apa yang bisa kau lakukan padaku? Di belakangku ada seluruh negeri naga. The film was translated and narrated by M Media. Segera letakkan senjatamu. Inspektur Jenderal Kim. Hentikan perlawananmu. Kalau tidak, kami akan melepaskan tembakan. Baiklah. Aku akan ikut denganmu. Namun kamu harus menjamin keselamatannya. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Yanyi, apa kau tahu kejahatan apa yang telah kau lakukan? Kejahatan apa yang telah aku lakukan? Hanya tuduhan pembunuhan seorang inspektur. Satu tuduhan ini sudah cukup untuk membuat seluruh keluargamu dihukum mati. Sebagai seorang inspektur, bukankah dia harus dibunuh karena melanggar hukum dengan sengaja? Sebagai atasannya, mengenai tindakannya, apakah kamu benar-benar tidak tahu? Diam. Jika saya katakan Anda bersalah, maka Anda bersalah. Saya menyarankan Anda. Jika Anda dengan patuh menandatangani dan membubuhkan sidik jari Anda sekarang, Anda masih bisa menderita sedikit lebih ringan. Aku juga menasihatimu. Lepaskan aku dan istriku. Dan aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Anda tidak tahu mana yang baik untuk Anda. Pergi dan gunakan beberapa metode padanya. Ya, Pak. Halo, siapa ini? Ini adalah markas besar Tentara Garda Nasional. Dari mana Anda mendapatkan telepon Anda? Markas besar Tentara Garda Nasional. Berhentilah mencoba membodohi saya di sini. Markas besar Tentara Garda Nasional sungguh. Kalau begitu, saya adalah Marsekal Kepala Tentara Garda Nasional. Anda berhenti berpura-pura. Saya tahu Anda di sini untuk Yanyi. Dia saat ini dicurigai melakukan pembunuhan dan sedang ditahan serta diinterogasi oleh kami. Ada masalah apa? Datanglah ke Inspektorat Jiangbei dulu baru kita bicara. Dewa Perang Zukue, Marsekal Naga dibawa oleh orang-orang dari Inspektorat dan ditangkap. Apa? Aku Jukyu, Dewa Perang dari Tentara Garda Nasional. Aku sekarang memerintahkanmu untuk segera melepaskan marsekal tertinggi. Sekarang para penipu ini benar-benar tidak ada habisnya. Pergi dan lacak lokasi telepon ini untuk saya. Lakukan pemosisian. Dan lihat siapa yang menelepon. Ya, segera. Tangkap mereka semua. Kepala Inspektur. Sinyal ini benar-benar berasal dari gedung markas besar Tentara Garda Nasional. Benar-benar. Marsekal Naga. Bawahanmu terlambat datang membantumu. Mohon Marsekal Naga hukum aku. Itu bukan salahmu. Di mana istriku? Dia ada di sebelah. Tuan Naga, bagaimana mereka harus ditangani? Mengetahui hukum namun melanggarnya. Kejahatannya diperberat 3 kali lipat. Dihukum dengan dikirim untuk bertugas di perbatasan selama 30 tahun. Marsekal Naga, ampuni hidup saya. Marsekal Naga, ampuni The hidup film saya. was translated Istri. and narrated Hal by yang M aku minta Media. kamu selidiki. Bagaimana penyelidikannya berjalan? Ini adalah materi yang relevan. Untuk proyek Longmu saat itu, grup Yangxiang awalnya bukan perusahaan yang memenangkan penawaran. Kemudian mantan gubernur Jiangbei maju dan membuat perusahaan ini secara sukarela melepaskan kualifikasinya. Baru kemudian, grup Yangxiang berhasil mengambil alih proyek tersebut. Mantan gubernur Jiangbei. Selain itu justru, karena proyek inilah, dia sekarang telah dipromosikan menjadi
Gubernur Domain Selatan. Cui Jiushu, Gubernur Domain Selatan. Halo. Baik, saya mengerti. Ada apa? Guru menelpon, mengatakan Lulu melakukan kesalahan di sekolah, dan meminta saya untuk segera datang. Tapi saya ada. Pertemuan penting nanti. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Aku di sini. Aku akan pergi. Yan Xiaolu. Mencuri itu salah. Cepat kembalikan barang Chen Xiaoqiang kepadanya. Cepat keluarkan barang itu. Guru saya benar-benar tidak mengambilnya. Kamu yang mengambilnya. Yan Xiaolu, aku tahu keluargamu kesulitan secara finansial. Tapi mencuri itu salah. Aku sudah memberitahu orang tuamu. Tambahan? Saya benar-benar tidak mengambilnya. Cukup. Yan Xiaolu ikut aku ke kantor. Lepaskan putriku. Ayah, Sudah. Sayang, jangan menangis lagi. ayah. Saya benar-benar tidak mencuri barangnya. Ayah percaya padamu, oke. Anda adalah ayah Yan Xiaolu. Putri Anda mencuri barang dari teman sekelas. Katakan padaku bagaimana ini harus ditangani. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa putriku yang mencurinya? Siapa lagi kalau bukan putri Anda? Ini adalah sekolah bangsawan. Anak-anak yang bersekolah di sini. Orang tua mereka semua adalah tokoh terkemuka. Mereka tentu tidak akan mencuri apapun. Sungguh sombong meremehkan orang lain. Bagaimana orang sepertimu pantas menjadi guru? Apa yang Anda katakan? Saya katakan kepada Anda, gelang ini bernilai 1 juta. Anda hanya memindahkan batu bata di lokasi konstruksi selama 10 tahun. Anda tetap tidak akan mampu membelinya. Jika Anda tidak menyuruh putri Anda menyerahkannya, saya akan memanggil polisi. Murid Chen Xiaoqiang. Bagaimana kamu yakin bahwa Lulu mengambil gelangmu? Dia adalah satu-satunya yang tidak menghadiri pelajaran olahraga terakhir. Dia sendirian di kelas. Jika dia tidak mengambilnya, siapa lagi? Aku tahu siapa yang mengambilnya. Bermain trik. Jika Anda hari ini tidak menyerahkan gelang itu, kalian berdua ayah dan The anak, film tunggu was saja masuk translated penjara bersama. and narrated by M Media. Tidak. Chen Xiaoqiang. Gelangmu bahkan tidak hilang. Mengapa kamu berbohong? Dia adalah orang miskin. Ibuku bahkan berkata, anak seperti ini tidak pantas berada di sekolah yang sama dengan kita. Anda menakuti anak itu. Karena barangnya tidak hilang. Maka mari kita lupakan saja masalah ini. Jatuhkan. Masalah ini belum selesai. Apa maksud Anda? Apa maksudku? Kamu dan Chen Xiaoqiang minta maaf kepada putriku. Saya benar-benar menolak untuk meminta maaf kepada orang miskin. Jika Anda terus membuat masalah yang tidak perlu, saya akan memanggil satpam. Dua pilihan. Entah minta maaf kepada putriku, atau keluar dari sekolah ini. Anda berani memukul saya. Siapa itu? Siapa yang berani menindas putra saya, Putra Chen Daqiang? Tuan Chen, kepala sekolah, Anda di sini. Dia yang membuat masalah di sini. Kamu kepala sekolah kan? Lulu saat berada di sekolahmu, menderita tuduhan palsu. Hari ini kalian semua harus memberiku penjelasan. Ini. Kepala Sekolah Zhu. Dalam beberapa hari saya berencana untuk menginvestasikan 10 juta lagi di sekolah. Penjelasan apa yang Anda tuntut? Apakah Anda pantas? Tuan Chen adalah tokoh terhormat Jiangbei. Pengusaha ulung. Bagaimana mungkin putranya menuduh Anda secara salah? Keluar. Jika Anda terus bertindak sembrono. Percaya atau tidak, saya akan mengeluarkan putri Anda. Tidak, tolong jangan keluarkan Lulu. Lulu, jadilah anak baik. Sekolah tidak akan mengeluarkanmu. Baiklah. Hanya berdasarkan satu kalimat yang baru saja kamu ucapkan itu. Kamu tidak perlu lagi menjadi kepala sekolah. Keamanan. Kawal kedua orang itu keluar untuk saya. Ayah, aku takut. Lulu, jadilah anak baik, jangan takut. Lihat ayah memukuli orang jahat. Anda, apa yang akan Anda lakukan?
Tuan Chin cepat datang dan selamatkan saya. Sekelompok orang yang tidak berguna. Apel, orang miskin seperti Anda. Anda berani memukul saya. Percaya atau tidak saya akan. Jika seorang anak tidak diajari itu adalah kesalahan ayah. Gerakan ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang ayah. Ini keterlaluan benar-benar tidak masuk akal. Saya pasti akan memastikan bahwa Anda dan putri Anda mati tanpa penguburan yang layak. Tendangan ini, aku akan mengajarimu apa artinya. Masalah yang disebabkan oleh kata-kata ceroboh. Kapten Yang, saya dipukuli di sekolah dasar Shijian. Cepat bawa orang ke sini untuk membantu saya. Dasar berandang, saya sudah memanggil bala bantuan. Jika Anda punya nyali, jangan lari. Baik, aku tidak akan lari. Yang Dinggu pemimpin yang dari Badan Inspeksi. Anda benar-benar bisa memerintah mereka juga. Paman dari pihak ibu saya adalah Gubernur Jenderal terhormat dari Domain Selatan, memanggil tim operasi khusus. Sangat The film mudah. was translated and Berandang, Anda narrated segera by bersujud M kepada Media. saya 10 kali. Dan saya mungkin akan mengampuni hidup Anda. Jika tidak, jika mereka mulai bertindak, hidup Anda akan hilang. Silakan. Kamu tanyakan pada mereka. Beranikah mereka menyentuhku? Masih berbicara keras, meskipun menghadapi kematian. Kapten yang bunuh dia. Tuan, bagaimana Anda bisa berada di sini? Yang Dinggu, apakah kamu akan menyerangku? Bawahan Anda tidak berani. Kapten Yang, mengapa Anda berlutut? Cepat selesaikan dia. Semuanya berhenti. Anda yang Dinggu, apakah Anda memberontak? Percaya atau tidak, saya akan menelepon paman dari pihak ibu saya dan memintanya memecat Anda dari jabatan Anda. Apakah Anda tahu siapa dia? Biarkan dia menelepon. Ya Tuan. Paman dari pihak ibu saya dipukuli. Yang Dinggua tidak mematuhi perintah saya. Tolong cepat pikirkan solusi. Apa yang Anda katakan? Saya pikir berandal-berandal ini sedang mencoba memberontak. Kalau begitu, saya akan menelepon Marsekal Naga secara langsung. Cui Jiusho, Gubernur Domain Selatan Paman Chan Dakian. Saya akan memintanya mengatur tentara Garda Nasional untuk bekerja sama dengan Anda. Saya menolak untuk percaya bahwa Yang Dingguo berani menentang perintah. Bagus, terima kasih paman dari ibu. Apa kalian dengar itu? Paman dari ibu saya bahkan telah mengundang Marsekal Naga. Kalian semua tunggu saja kematian kalian. Halo. Marsekal Naga, saya punya masalah di sini dan ingin meminta kerja sama Anda. Begini, Gubernur Jenderal Ji, tidak perlu bicara lebih banyak. Aku ada di sini di tempat kejadian. Apel, Selain itu akulah yang memukul. Marsekal Naga, saya yakin pasti ada semacam kesalahpahaman di sini. Tidak ada kesalahpahaman. Katakan padanya untuk tidak bergerak. Sekarang kau tahu takut terlambat. Kau mencari mati. Diam. Berdiri di sana dan jangan bergerak, paman dari ibu. Berhenti di situ dan jangan bergerak. Apakah Anda mungkin Marsekal Naga? Yang Dingguo. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Mengerti? Bawahan Anda mengerti. Bawa mereka pergi. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Marsekal Naga. Mereka seharusnya sudah sampai sekarang kan? Marsekal Naga. Gubernur Jenderal Cui, aku serahkan orang ini padamu untuk ditangani. Aku akan menunggumu di luar. Ya Tuan. Paman dari ibu, selamatkan saya. Mulai sekarang, kau dan aku tidak punya hubungan apapun. Perusahaan yang kau dirikan menggunakan namaku bisa dinyatakan bangkrut besok. Enyahlah. Tidak, paman. Bagaimana saya bisa hidup tanpa Anda? Apakah kamu tahu mengapa? Aku memanggilmu ke sini sendirian. Marsekal Naga, ini adalah kegagalan bawahan saya dalam mengelola dengan benar. Ada konflik Marsekal Naga. Mohon hukum saya Marsekal Naga. Ini bukan karena masalah ini. Saya dengar bahwa ketika Anda menjadi gubernur di sini, Anda memiliki beberapa koneksi dengan orang-orang tertentu dari grup Kiangseng. Marsekal Naga, saya dan grup Kiangseng sama sekali tidak punya hubungan. The film Saya was tidak tahu dari translated mana and Anda mendapatkan narrated by informasi M ini. Media. Saya akan memberi Anda 1 hari lagi. Pikirkan baik-baik lalu datang temui saya. Ya Marsekal Naga. Xiaoyang. Apa yang orang-orang tahu tentang apa yang saya lakukan untuk saat itu? Gubernur Cui, tenang saja. Aku selalu bungkam. Sekarang seseorang sudah mulai menyelidiki saya. Tuanku Cui, mohon tenang saja. Di sini bersamaku. Tidak akan ada bukti apapun.
Kamar tidur Yanyi. Pergi ke neraka. Tidak bagus. Kita telah tertipu. Mundur cepat. Gubernur Cui, Anda mau kemana? Bicaralah. Siapa sebenarnya yang ada di belakang Anda? Itu Hades. Aula Hades lagi. Tuan Cui sudah mati. Dia baru menghubungiku kemarin. Sepertinya seseorang benar-benar telah mengetahuinya. Siapa? Jika pelindung tahu. Itu karena kita. Bahwa lokasi Aula Hades terbongkar. Apakah menurutmu itu mungkin, Yanyi? Aku akan segera meminta bantuan pelindung. Xiaoyangxi tidak berguna itu. Benar-benar tidak ada harapan. Selama bertahun-tahun ini kami telah menyediakan uang dan tenaga. Tapi dia bahkan tidak bisa menangani veteran kelas Tri. Dia bahkan tidak bisa berurusan dengan prajurit rendahan yang diberhentikan. Lakukan perjalanan. Cobalah untuk tidak mengekspos saya. Ya, Restoran kelas atas. bukankah ini teman lamaku? Gao Xiao, apa yang kamu lakukan di sini? Bao Xiao teman Zhu Qingqing. Aku kira kau bersama pria kaya. Sehingga kau berani makan di sini. Aku tidak menyangka itu adalah si tidak berguna ini. Gao Xiao, jangan bicara omong kosong. Omong kosong apa yang kukatakan? Anak-anak kita memiliki hari ulang tahun yang sama. Pesta ulang tahun lalu, suamiku membawa kami ke hotel mewah. Kau bahkan tidak mampu membayar hotel. Bukankah itu lelucon? Saya jamin bahwa tahun ini ulang tahun Lulu akan menjadi yang paling pesta ulang tahun termewah di dunia. Aku khawatir kau akan kesulitan. Bahkan untuk membeli bapak kukus dengan lilin di atasnya. Qiu Qingqing, apakah suamimu sudah gila? Aku percaya pada suamiku. Baiklah, aku akan lihat bagaimana kau akan membereskan kekacauan itu nanti. Tunggu saja untuk menjadi lelucon di seluruh Jiangpei. 1 jam kemudian, Set kalung ini bernilai 5 juta. toko perhiasan keluarga Shen. Ini adalah harta paling berharga toko kami. Berhati-hatilah. Jika kau memecahkannya, bahkan jika aku menjualmu, kau tetap tidak akan mampu menggantinya. Apa maksudmu? Tuan Muda Su, kau bilang kalung ini cocok dengannya atau tidak? Mayor pelindung diri Aula Hades. Itu cocok. Itu sangat cocok. Su Hao putra Su Changming. Serahkan kalung itu. Kalung ini adalah sesuatu yang kami lihat lebih dulu. Apa gunanya melihatnya lebih dulu? Lihat betapa miskin dan lusuhnya penampilanmu. Bisakah kau membelinya? Tuan Muda Su, bagaimana kalau kau berikan kalung ini sebagai hadiah untukku? Apapun yang kau inginkan malam ini, aku tidak masalah dengan apapun. Baiklah. Beli itu. Kau di sana. Pergi dan ambil kalung ini. Dan bungkus untukku. Tunggu. Saya akan membeli kalung ini. Selalu ada prinsip siapa cepat dia dapatkan. Baik. Kalau begitu kau tanyakan padanya. Apakah dia akan menjualnya padamu atau menjualnya padaku? Tentu saja kami akan menjualnya padamu Tuan Muda Su. Klien besar sepertimu jelas tidak sebanding dengan orang miskin ini. Sebanding. Jika kau tidak punya uang, maka jangan berada di sini, berpura-pura menjadi orang besar. Saya sarankan kau bersikap masuk akal, dan cepat keluar dari sini. Tepat sekali, kalian merusak suasana hatiku untuk berbelanja. Kalian berdua segera keluar. Toko kami tidak menyambut kalian. Saya pikir yang seharusnya pergi adalah Anda bukan. Bos, mengapa kau di sini? Shen Yuanbei pemilik perhiasan keluarga Shen. Jika saya tidak datang sekarang, Anda hampir saja menghancurkan saya. Lama tidak bertemu. Marsekal Naga. Tuan Yan, Anda bisa datang ke toko kami hari ini. Sungguh merupakan kehormatan bagi perhiasan keluarga Shen. Anda adalah pemilik perhiasan keluarga Shen. Shen Yuanbei Raja Perhiasan. Kau anak dari keluarga Su itu bukan? Kau tidak diterima di sini. Keluar dari sini. Oh benar. Kembali dan beritahu ayahmu. Dan jelaskan dengan jelas. Mulai saat ini, semua kolaborasi antara perhiasan keluarga Shen dan keluarga Su Anda dengan ini diakhiri. Apa yang Anda katakan? Mengapa ini terjadi? Mengapa? Karena Anda menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung. Seharusnya tidak disinggung. Apakah Anda merujuk pada anak ini mungkin? Beraninya kau? Apakah Tuan Yan seseorang yang bisa Anda fitnah? Keluar dari sini. Nah, kau tunggu saja aku. Tuan Yan, saya minta maaf sekali. Hari ini membiarkan hal kecil yang tidak penting
mengganggu Anda. Apakah Anda datang ke toko kami untuk melihat perhiasan tertentu? Ulang tahun putri saya akan segera tiba. Apa ulang tahun putri kecil? Cepat, bawa barang itu kemari. Tuan Yan, mahkota ini disebut Malaikat Fana, dibuat oleh puluhan desainer top selama 10 tahun. Hanya ada satu buah ini di seluruh dunia. Malaikat Fana. Nama yang bagus. Tuan Yan, mahkota ini, anggap saja ini hadiah ulang tahun dariku untuk putri kecil. Hanya perhiasan seperti ini, hampir tidak layak untuk putri kecil. Terima kasih atas usaha Anda. Kalau begitu saya akan menerimanya. Bisa melayani Tuan Yan adalah kehormatan bagiku. Nah, kali ini Bos Sin tidak melindungimu. Mari kita lihat kemana kau lari. Lari. Mengapa saya harus lari? Kau sudah mau mati tapi masih bicara The besar. film was Naik dan patahkan translated kedua and kakinya. narrated by M-Media. Biarkan dia tahu akibatnya menyinggungku. 5 detik. Jika Anda masih berdiri saya kalah. Jangan pukul aku. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Su. Aku punya uang. Aku akan memberimu uang. Lepaskan aku. Pergi. Melapor kepada Kepala Ola. Aku telah berhasil memprovokasi tuan muda tertua keluarga Suhao agar berkonflik dengan Yanyi. Yanyi juga menderita kerugian. Di tangan Suhao, Sangat bagus, lanjutkan sesuai rencana. ya, Yanyi. Aku akan lihat bagaimana kau lolos dari bencana ini. Sampang. Kalian semua adalah sekelompok sampang. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkan. Hanya Yanyi. Tuan Muda Su. Mengapa kau begitu marah? Ini semua karena Yanyi. Tuan Muda Su. Jangan terlalu marah. Biarkan aku membuatmu senang. Mer, kau benar-benar mengerti aku. Baiklah, kalau begitu mari kita membahas kehidupan. Tuan Muda Su. Bagaimana kau berencana menghadapi Yanyi? Keluarga suku adalah klan seni bela diri di Jiangbei. Ayahku bisa dengan santai mengirim seorang master yang bisa menghancurkan Yanyi dengan satu tangan. Namun, perselisihan di antara kami generasi muda, para tetua, tidak bisa dengan mudah campur tangan. Aku punya cara yang bisa membuat ayahmu bertindak secara pribadi. Ceritakan padaku tentang itu. Hanya jika kau mati. Tuan Muda Su, Su Changming ayah dari Suhao. kau mati dengan kematian yang mengerikan. Tuan Muda Su. Tuan Muda Su. Ini, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Tuan Tua Su Yanyi yang melakukannya. Pada saat itu, Tuan Muda Su dan aku berada di ruangan. Yanyi tiba-tiba menerobos masuk, berteriak bahwa dia ingin balas dendam, dan kemudian membunuhnya. Yanyi, kau membunuh anakku. Aku bersumpah, kita tidak bisa hidup berdampingan. Ayo pergi. Kau masih berani keluar. Kau tidak mungkin benar-benar memesan hotel kan? Tapi sejauh yang aku tahu, 2 hotel bintang 5 di Jiangbei tampaknya sudah penuh dipesan bukan? Kau tidak mengadakan pesta di tempat makanan cepat saji acakan. Ruang perjamuan. Hotel bintang 5. Apakah itu kelas atas? Hotel bintang 5 tidaklah berkelas tinggi. Lalu di mana yang berkelas tinggi? Hotel bintang The film 7 was Tian Hai Grand. translated and Jauh lebih berkelas narrated tinggi. by M. Bisakah Media. orang tidak berguna sepertimu masuk? Yanyi, apa yang sebenarnya terjadi? Ulang tahun. Anak kami tahun ini diadakan di Hotel Bintang 5. Tapi sekarang, kami akan berangkat menuju janji temu kami untuk berkenalan dengan tokoh besar misterius itu. Adapun kalian semua, kalian harus cepat-cepat mencari restoran cepat saji. Aku khawatir jika kalian pergi terlalu terlambat, tidak akan ada kursi tersisa. Suami, sudah setengah jam. Kita belum sampai di hotel. Tempat perjamuan cukup jauh. Kita seharusnya segera tiba. Cukup jauh. Jangan bilang perjamuan itu diadakan di tempat peristirahatan pedesaan. Orang tidak berguna. Hentikan mobilnya. Aku tidak akan menghadiri perjamuan ulang tahun ini. Ibu. Kita sudah tiba. Yanyi, apakah kau sudah gila? Mengapa kau membawaku ke sini? Apakah karena kau pikir kita belum cukup dipermalukan?
Suami ada apa? Istri Anda akan tahu sebentar lagi. Mengapa kau di sini? Aku kami. Apakah kau mendengar apa yang aku katakan dan bergegas ke sini juga untuk menjilat tokoh besar ini? Bisakah kau menghasilkan hadiah yang layak? Milikku adalah giok lantian, salah satu dari 4 giok terkenal. Bernilai puluhan juta. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan dengan milikku? Siapa bilang kita di sini untuk memberikan hadiah? Bukan di sini untuk memberi hadiah. Untuk apa kau di sini? Tentu saja ini untuk putri saya, untuk merayakan ulang tahunnya. Yanyi, Yanyi. Kau benar-benar orang tak berguna paling konyol yang pernah kulihat. Siapa yang tidak tahu bahwa Grand Hotel Tianhai sudah sepenuhnya dipesan? Apa yang kau miliki untuk merayakan ulang tahun putrimu? Tuan Yan, aula kekaisaran telah disiapkan untuk Anda. Bagaimana itu mungkin? Istri, ayo kita pergi. Suruh orang-orang yang tidak sopan ini dikeluarkan. Ya, Bagaimana ini bisa terjadi? Nona silakan ikuti saya. Kudengar kali ini, seorang taipan misterius membeli seluruh Tianhai Grand Hotel. Jika kita bisa mengambil kesempatan ini untuk berkenalan dengannya dan bergabung untuk menekan grup King-nya. Bukankah itu akan memenuhi misi yang dipercayakan kepada kita oleh pelindung? Yanyi, bagaimana kau bisa masuk? Ini adalah hotel paling mewah di Jiangbei. Hotel Tianhai. Apakah ini tempat untuk sampah sepertimu untuk datang? Yanyi, bawa keluargamu dan cepat keluar. The film was translated Bagaimana and orang-orang yang tidak narrated penting by ini M. Media. bisa masuk? Saya jelas tidak mengundang mereka. Usir mereka. Tuan Yan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Kepala Grup Qiangsheng. Xiao Yang, Presiden Xiao. Saya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Keluar. Yanyi, ini adalah Tianhai Grand Hotel. Kau perlakukan tempat ini seperti rumahmu sendiri. Su Kui. Dalam waktu 5 menit. Ambil alih Tianhai Grand Hotel untuk saya. Sampah macam ini. Kau berani pamer di depanku. Jika kau bisa melakukan itu, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Itu kata-kata Anda. Yanyi, kalau tidak mari kita pergi saja. Kau tidak mampu menyinggung perasaannya. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak mampu saya sakiti. Bos? Dia benar-benar membelinya. Tendang mereka semua keluar. Juga. Orang tadi berkata, dia akan berlutut dan memanggil saya kakek. Yanyi, jangan keterlaluan. Panggil dia kakek. Yanyi, suruh orang-orangmu melepaskannya. Tangan. Saya paling benci orang yang tidak menepati janji. Katakan, aku memanggilmu. Kakak, tolong lepaskan aku. Kalian semua enyahlah. Yanyi, kau benar-benar mengakuisisi Grand Hotel Tianhai. Teman saya yang mengambil alihnya. Aku sudah tahu. Kupikir kau benar-benar mampu. Tuan Yan, semuanya sudah siap. Bolehkah kita mulai? Mari kita mulai. Tuan Yan sudah berada di posisi dan siap untuk memulai. Lalu, apakah Anda menyukainya? Saya suka. Tuan Anda tidak bisa masuk. Minggir dari jalanku. Di mana Yanyi? Keluar sini. Hari ini adalah ulang tahun putri saya. Beraninya Anda datang ke sini dan membuat onar. Entah Anda memberi saya penjelasan, atau Anda tidak akan pergi dari sini. Sungguh Yanyi. Seperti yang diharapkan kau sombong dan angkur. Tidak heran Hal, mati di tanganmu. Hao, apakah Anda berbicara tentang Su Hao? Kau masih berpura-pura tidak tahu sekarang. Yanyi,
Aku akan memberimu kesempatan. Besok, pergi ke depan tablet peringatan Haur. Dan bersujud sampai mati. Jika tidak anggota keluargamu, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Marsekal Naga, ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Su Hao ini, bagaimana mungkin dia mati tanpa alasan? Selidiki ini secara menyeluruh. Besok kita akan mengunjungi keluarga Su. Ya, Lulu, ada apa? Ayah, mengapa ayah tidur sendirian? Saya ingin tidur bersama ayah dan ibu. Dan Lulu. datanglah malam ini. Dan tidur bersama kami. The film was translated and narrated by M Media. Lulu masih di sini. Lulu sudah tidur. Zhu Qingqin, cepat beritahu suamimu yang tidak berguna itu untuk melepaskan orang-orang itu untukku. Jika tidak, setelah aku mengundang Marsekal Naga untuk campur tangan, seluruh keluargamu akan mati. Kau pikir kau siapa? Bahkan Gubernur Jenderal sedang menunggu di pintu. Mengapa Marsekal Naga harus bertemu denganmu? Mengapa berdasarkan ini? Token perintah Dewa Perang. Saya tidak menyangka Tuan Jia benar-benar memiliki token perintah Dewa Perang. Selama Marsekal Naga mengambil tindakan, grup Qiangsheng pasti akan melambung tinggi lagi. Saya dengan memiliki token perintah Dewa Perang, memungkinkan seseorang meminta intervensi Marsekal Naga sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ya benar, bahkan Raja Naga di hadapan Marsekal Naga juga harus menunjukkan rasa hormat meskipun hanya sedikit. Tuan Xiao tidak masalah jika Anda berurusan dengan Yani. Tolong apapun yang Anda lakukan, jangan libatkan keluarga Sukami. Keluarga Sukami dan keluarga Yan sudah memutuskan hubungan. Baru sekarang kau tahu cara menyesal. Bukankah sudah terlambat? Seluruh keluargamu tinggal menunggu kehancuran dan malapetaka. Nenek, Saya tidak punya cucu perempuan sepertimu. Suamimu telah membawa penderitaan besar bagi keluarga Sukami. Aku memiliki token komando Dewa Perang. Aku ingin bertemu Marsekal Naga. ambil tokennya. Dan masuklah untuk bertemu Marsekal Naga. Saya hamba Anda Xiao yang menghormat kepada Marsekal Naga yang terhormat. Dia yang memiliki token perintah Dewa Perang dapat meminta Marsekal Naga untuk bertindak sekali. Sampaikan permintaanmu. Saya hamba Anda dengan sungguh-sungguh memohon Marsekal Naga yang terhormat untuk campur tangan dan mengeksekusi pengkhianat Yanyi. Dengan demikian melindungi grup Qiangshengku. Eksekusi Yanyi. Xiaoyan, angkat kepalamu dan lihat siapa aku. Yanyi, mengapa kau ada di sini? Bukankah ini kediaman Marsekal Naga yang terhormat? Lihat lagi. Siapa sebenarnya aku? Kau adalah Marsekal Naga. Tidak, mustahil. Yanyi, kau pasti menipuku. Aku akan melawanmu sampai mati. Kurang ajar. Sepertinya perlindungan dari Marsekal Naga adalah sesuatu yang tidak akan kau dapatkan. Sekarang masih ada 8 jam sampai peringatan kematian orang tuaku. Nikmati baik-baik saat-saat terakhirmu. Bawa dia pergi. Yanyi, aku belum selesai denganmu, Yanyi. Ketua Aula Intelijen kita salah. Yanyi sebenarnya adalah Marsekal Naga. Xiao yang telah jatuh ke tangannya. Xiao yang tidak boleh mati. Jika tidak rencana yang kita susun, di Jianbei akan hancur total. Pelindung kanan. Anda harus apapun yang terjadi, membawa Xiao yang kembali hidup-hidup. Ya. Ayah. Ibu. Hari ini aku akan membalas dendam untuk kalian. Bawa mereka ke sini. Hari ini aku akan menggunakan darah kedua individu ini untuk menenangkan roh orang tuaku di surga. Yanyi, tidak Marsekal Naga. Jangan bunuh aku. Bunuh. Anda tidak bisa membunuh mereka. Marsekal Naga, Anda tidak boleh membunuh mereka. Xiao Yanbing, apa maksud semua ini? Marsekal Naga, pengerahan pasukan dan senjata api pribadi Anda sebelumnya sudah merupakan pelanggaran berat. Jika Anda terus keras kepala tersesat dan membantai orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Tidak bersalah.
Mana dari kedua individu ini yang tangannya tidak berlumuran darah, dan kau menyebut mereka tidak bersalah? Aku harus membunuh kedua orang ini hari ini. Lalu, bagaimana jika saya bersikeras mencegah Anda membunuh mereka? Hari ini siapapun yang berani menghentikanku akan dieksekusi tanpa ampun. Yani kau. Bunuh mereka. Yani. Kau. Kau tunggu saja. Saya pasti akan melaporkan Anda kepada Tuan Naga. Keluar. Tuan Naga. Tuan Naga. Yani orang kurang ajar ini berani memobilisasi pasukan secara pribadi dan membunuh warga sipil. Jika ini tidak diperbaiki sekarang, langkah selanjutnya, saya khawatir itu akan menjadi pengkhianatan dan pemberontakan. Ya Tuan Naga, kami dengan rendah hati meminta Tuan Naga mengeluarkan dekret untuk memecat Yani dari semua jabatannya dan melemparkannya ke penjara kekaisaran. Tepat sekali, jika Yani tidak disingkirkan, saya khawatir negara naga kita tidak akan pernah mengenal kedamaian. Tapi Yani adalah pejabat berjasa. Tuan Naga, apakah darah rakyat jelata itu mengalir sia-sia? Yani harus membayar harga untuk ini. The film was translated Baiklah. and narrated by Keluarkan M Titan. Media. Untuk membebaskannya dari semua tugasnya mengenai penjara kekaisaran. Biarkan saja. Biarkan dia hidup damai di Jiangbei dan tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Memanggil kita semua anggota keluarga Chu. Di sini kali ini, apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, saya dengar bahwa utusan membawa dekrit Raja Naga. Itu pasti titah untuk mempromosikan kita. Keluarga Chu. Keluarga Chu kita pasti akan dipromosikan menjadi klan bangsawan. Penderitaan keluarga Zhu sudah berakhir dan keberuntungan telah tiba. Tapi dua biang keladi ini, mereka juga datang. Saya akan segera melapor kepada utusan bahwa mereka bukan lagi anggota keluarga Zhu kami. Gubernur terima kasih atas kerja keras Anda, keluarga Chu kita. Berlutut. Yani, dekret kekaisaran ada di sini. Mengapa Anda tidak berlutut? Aku bahkan tidak akan berlutut kepada Raja Nagai, seorang budak anjing yang menyampaikan titah. Apakah dia pantas membuatku berlutut? Beraninya kau? Jinx, cepat berlutut. Apakah kau ingin membunuh kita semua? Keluarga Zhu kami tidak ada hubungannya dengan bajingan ini. Jika ada yang harus berlutut, dialah yang seharusnya berlutut. Cukup, kau boleh membaca dekritnya sekarang. Yani kau, apa kau gila? Yani, Dekret. karena Anda memobilisasi pasukan secara pribadi dan membunuh warga sipil, Tuan Naga memerintahkan untuk mencabut gelar Anda sebagai Marsekal Naga dan memerintahkan Anda untuk segera menyerahkan segel Marsekal. Anda harus menghabiskan hari-hari Anda di Jiangbei dan tidak pernah pergi. Dia sebenarnya adalah Marsekal Naga. Itu adalah masa lalu. Dia hanyalah rakyat biasa sekarang. Segel Marsekal. Ambil saja. Bagus juga, aku juga ingin menjadi orang yang santai. Yani, Bukankah lebih baik bebas dari jabatan dan tanggung jawab? Yani, sekarang kamu adalah seorang kriminal. Jangan pernah The berpikir film untuk was kembali ke keluarga Zhu saya. and narrated by M Media. Lakukan apapun yang kau mau. Aku akan segera mengadakan pernikahan untuk menikahi King King, menjadikan King King wanita yang paling beruntung di seluruh negara naga. Namun semua ini tidak lagi menjadi urusan kalian. Bagus sekali, bagus sekali. Yani menyerahkan segel Marsekal dan memutuskan hubungan dengan negara naga. Allah hadis saya menaklukkan negara naga. Akan segera terjadi. Selamat Ketua Aula. Selamat Ketua Aula. Keluarkan perintah. Mobilisasi pasukan dari 7 negara saya, dipimpin oleh 7 dewa perang. Kerahkan pasukan di sepanjang perbatasan negara naga. Ketua Aula sangat brilian. Menyatukan dunia. Sudah dekat. Tuan Naga, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pasukan dari 7 negara sudah menekan perbatasan. Allah hadis sudah mengeluarkan peringatan. Jika negara naga masih menolak untuk menyerah, mereka akan membantai dan memusnahkan negara naga kita. Allah hadis. Sangat keterlaluan. Pada saat krisis nasional ini, siapa yang bisa memimpin pasukan untuk mengusir para bajingan ini jauh dari gerbang negara kita? Xiao Yanbing, aku akan memberimu 300.000 pasukan.
agar Aula Hades tidak akan pernah kembali. Ini. Hamba takut semangat hamba rela, tetapi kemampuan hamba kurang memadai. Wang Fan, bagaimana denganmu? Ini. Memimpin pasukan dalam pertempuran. Sungguh bukan bidang keahlian hamba. Semua pejabat sipil dan militer di istana. Tidak ada yang bisa berbagi beban negara. Negara naga yang agung. Bahkan tidak memiliki satu orang pun yang mampu mengambil alih komando. Bahkan tidak satu pun. Ada satu orang yang mungkin mampu. Hanya saja orang ini. Baru saja dipecat oleh Anda. Raja Naga. Sama sekali tidak. Untuk mengusir ancaman asing stabilitas internal, harus diamankan terlebih dahulu. Untuk mengembalikan Yanyi. Apakah Anda tidak takut dia mungkin memimpin pasukan dan membelot? Xiao Yanbing cukup. Anda memaksa Yanyi keluar. Saya pikir Anda adalah orang yang berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Ini, hamba dituduh secara salah yang mulia. Jika bukan karena Yanyi memprovokasi Aula Hades, bagaimana mungkin negara naga kita diserbu oleh 7 negara? Menurut pendapat hamba, kita harus mengambil kepala Yanyi dan mempersembahkannya kepada Aula Hades. Hanya dengan begitu ke-7 negara dapat menarik pasukan mereka. Raja Naga, negara menghadapi bencana. Tidak ada waktu untuk ragu. Mohon undang Yanyi untuk keluar dan bertahan melawan musuh. Raja Naga. Yanyi harus dibunuh. Tuan Kepala Aula, negara naga berniat mengundang Yanyi untuk keluar. Angan-angan. Segera laksanakan operasi pemenggalan. Yanyi sama sekali tidak boleh dibiarkan hidup. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Yanyi. Sekarang setelah kau hanya rakyat biasa, apa yang kau miliki untuk melawanku? Ibu lihat ini adalah kekuatan. Benar sayang. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Siapa kalian semua? Paman jahat jangan bergerak. Barang-barang di rumah kami. Ini adalah properti pribadi kami. Properti pribadi. Hamba benar-benar minta maaf. Yanyi telah melakukan kejahatan serius. Kami telah menyegel villa ini. Mustahil. Yanyi bukan orang seperti itu. Apakah dia bersalah atau tidak itu terserah saya untuk memutuskan. Pergi. Bawa Yanyi dan seluruh keluarganya keluar dari sini. Siapa yang berani? Apakah tidak ada yang pernah memberitahumu? Apa yang terjadi jika kau menyentuh istriku? Beraninya kau Yanyi. Kau hanyalah rakyat biasa. Jika kau berani melawan, itu merupakan kejahatan berat pembangkangan. Jika seseorang bertekad untuk menghukum seseorang, mengapa khawatir kekurangan alasan? Karena kau telah mendekretkan hukuman mati untukku. Aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Raja Naga tiba. Yanyi kau tamat. Raja Naga telah mengambil keputusan untuk mengeksekusimu. Kepalamu akan dipersembahkan kepada Tuan Aula Hades. Raja Naga, apa yang baru saja dikatakan bajingan ini? Anda mendengarnya semua bukan? Hanya seorang celaka, berani secara terbuka membunuh hamba seorang pejabat tinggi peringkat pertama. Bahkan tanpa masalah Aula Hades. Perilaku seperti itu pantas dihukum mati. Xiao Yanbing, apakah kau pikir aku benar-benar tidak tahu apa-apa sama sekali? Kau berkolusi dengan negara-negara musuh. Kejahatanmu pantas dihukum mati 10.000 kali. Identitas MU yang sebenarnya adalah pelindung kanan Aula Hades. Baiklah. Karena kalian semua tahu, aku akan berhenti berpura-pura. Aku beritahu kalian, Aula Hadesku akan meratakan negara naga kalian menjadi puing-puing. Bagus. Kalau begitu biarkan diratakan dengan tanah. Marsekal Naga, pejabat pengkhianat telah disingkirkan. Kami memohon Marsekal Naga untuk muncul dan menyelamatkan negara naga kita. Kami memohon Marsekal Naga untuk muncul dan menyelamatkan The film negara was naga kita. translated and narrated by M Media.
naik turunnya bangsa adalah tanggung jawab setiap rakyat biasa. Marsekal Naga. Memiliki Anda di negara naga. Sungguh merupakan keberuntungan besar. Cukup. Cepat beritahu aku tentang situasi saat ini. Siapa di sana? Siapa yang berani masuk tanpa izin ke area militer penting ini? Raja Naga Marsekal Naga. Bawahanmu memberi hormat kepada Raja Naga dan Marsekal Naga. Bangun. Salam hormat kepada Raja Naga dan Marsekal Naga. Bangun. Yanyi. Ini adalah peta penempatan pasukan koalisi 7 negara. Lihatlah dan tentukan bagaimana kita harus menempatkan pasukan. Lindungi Raja Naga. Yanyi, kau adalah orang yang akan mati. Pikiran apa yang masih kau miliki untuk menempatkan pasukan di sini? Sekelompok bawahan yang kalah. Namun kau berani sombong di depanku. Apakah kau lupa bagaimana beberapa tahun yang lalu? Di depanku, kau berlutut dan memohon belas kasihan. Cukup omong kosong. Hari ini adalah hari kematianmu. Yanyi. Tempat ini sudah dikepung oleh pasukan khusus kami. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Berhenti. Yanyi, jika kau berani bergerak lagi, aku akan membantainya. Yanyi, berlututlah. Aku perintahkan kau untuk berlutut. Yanyi, kau telah bertemu lawanmu hari ini. Lanjutkan, agar penundaan tidak menimbulkan komplikasi. Singkirkan dia. Dan tidak akan ada seorang pun yang tersisa di dunia yang bisa menentang Allah Hades. Marsekal Naga, pasukan khusus negara musuh, telah sepenuhnya dimusnahkan. Penguasa Aula Hades. Rencanamu telah gagal. Menyerah segera. Tidak. Aku belum gagal. Raja Nagamu. Kau akan binasa bersamaku. The film was translated and narrated by M Media. Kau kalah. Aku memang telah kalah. Tapi Allah Hades belum kalah. Kalau begitu biarkan aku lihat. Siapa sebenarnya dirimu? Aku tidak pernah menyangka itu adalah kau. Yanyi. Kami berutang budi besar padamu kali ini. Kalau tidak, negara naga akan berada dalam bahaya. Itu hanyalah tugasku. Dengan ini aku menganugerahkan gelar raja peringkat pertama kepadamu. Halo, Ayah, ibu bertanya, kapan kamu akan pulang? ayah akan segera kembali sekarang. Aku akan membawakanmu. Kue besar, oke? Ya. Ayo pergi.